Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Keengganan dan kemarahan telah menghilang dari wajahnya dan dia jelas tidak terlalu bermusuhan dengan Tang Wulin daripada sebelumnya. Penyebab perubahan itu sangat sederhana. Itu karena biaya perbaikan yang mencapai 34.000 koin federal. Tang Wulin bukan satu-satunya yang tidak kaya di sana. Zhou Zhangxi juga berasal dari keluarga biasa. Dia juga merasa takut ketika mendengar biaya yang sangat mahal untuk perbaikan. Insiden ini dimulai karena dia. Tang Wulin bagaimanapun sama sekali tidak meminta kompensasi darinya. Tindakan ini memberinya kesan yang lebih baik tentang Tang Wulin. Yun Xiao memimpin, Tang Wulin dan Zhou Zhangxi mengikuti di belakang. Ruang makan hanya memiliki meja tanpa kursi. Ini adalah salah satu kebiasaan Akademi Laut Timur. Siswa harus makan sambil berdiri untuk meningkatkan rasa urgensi. Ada 3 jendela berlabel 1, 2, dan 3. Yun Xiao menjelaskan hal ini kepada Tang Wulin, memungkinkannya untuk memahami bahwa jendela ketiga memiliki makanan gratis. Jendela kedua disubsidi sedangkan jendela pertama membutuhkan pembayaran penuh dari siswa. Secara alami, jendela pertama menyediakan makanan terbaik, diikuti jendela kedua, sedangkan jendela ketiga menyediakan makanan paling dasar. Di papan di samping, jendela ketiga tertulis roti kukus. Zhou Zhangxi melirik Tang Wulin. Tang Wulin, karena akademi tidak mengizinkan kita bertarung, bagaimana kalau kita mengadakan kontes untuk melihat siapa yang bisa makan roti kukus paling banyak? Apakah kau berani? Tang Wulin menatapnya. Apakah kau yakin akan ada cukup banyak roti kukus? Zhou Zhangxi menjawab. Tentu saja, jendela ketiga adalah makanan sepuasnya. Ini dapat memasak sebanyak yang kau inginkan. Bagaimanapun juga, kita Master Roh makan lebih banyak makanan daripada orang biasa. Tang Wulin bertanya, apa taruhannya dalam kontes makan ini? Zhou Zhangxi menjawab, siapapun yang kalah akan bertugas membersihkan kamar asrama. Jadi jika aku kalah, aku akan mencuci semua pakaian kotormu. Bagaimana dengan itu? Tang Wulin menghela nafas lembut. Oke, aku sangat lapar. Tang Wulin menemukan masalah. Sepertinya dia makan lebih banyak saat berdiri daripada saat duduk. Sudah cukup banyak orang yang mengelilinginya. Hah, perut orang ini tidak terlalu besar, tapi bagaimana dia bisa makan sebanyak itu? Dia akan memecahkan rekor. Aku ingat, rekor roti kukus yang pernah dimakan dari akademi menengah kita adalah 43. Berapa banyak yang sudah dimakan orang ini? Siswa lain menyahut, dia sudah memecahkan rekor dengan makan 45. Betapa hebatnya. Lebih lagi dia bahkan tidak terlihat seperti pemakan besar. Roti kukus juga seukuran telapak tangan. Roti kukus akademi selalu sebesar ini. Zhou Zhangxi sudah lama mulai dengan bodohnya menatap Tang Wulin. Dia sudah berpikir dia bisa makan banyak. Dia bahkan sempat makan 2 roti kukus sebelum terlalu kenyang. Ini daging giling bersama dengan sup sayurnya. Tang Wulin tidak hanya makan roti kukus, tapi dia juga meminum supnya. Setiap 5 roti dia akan minum 1 suapan penuh sup. Dia tampak seolah-olah benar-benar menikmati dirinya sendiri. Roti kukus ukuran telapak tangan benar-benar enak. Mereka diisi dengan bakso besar di dalamnya. Begitu menggigit roti, cairan berlemak akan keluar. Benar-benar terlalu enak. Tapi itu masih belum cukup. Tang Wulin menghabiskan roti ke-50 lalu berjalan ke jendela makan ketiga. Yun Xiao menepuk bahu Zhou Zhangxi. Aku pergi dan mulai membersihkan kamar. Sekarang aku tahu dia bisa mengalahkanmu. Akhirnya aku mengerti kenapa dia lebih kuat. Ini disebut sebagai hukum kekekalan energi. Semakin banyak seseorang makan, semakin banyak kekuatan yang mereka miliki. Wajah Zhou Zhangxi sangat jompo. Dia termenung saat dia melihat dengan adegan ini. Tang Wulin memesan 20 roti kukus lagi. Kembali ke rumah, memberi makan Tang Wulin adalah sakit kepala terbesar Tang Ziran dan Lang Yue. Anak ini benar-benar terlalu pandai makan, apalagi ketika Naer ada di sana. Keduanya praktis
bersaing tentang seberapa banyak mereka bisa makan. Kemampuan makan Zhou Zhangxi sendiri sangat bagus dibandingkan dengan teman-temannya. Di sisi lain, Tang Wulin pada dasarnya berada di level yang sama sekali berbeda. Setelah menghela nafas lega, Zhou Zhangxi melihat ke arah Tang Wulin. Aku tidak pernah berpikir ada orang yang benar-benar bisa makan sapi utuh sebelumnya. Tetapi setelah melihat kehebatan makanmu, aku yakin itu mungkin sekarang. Aku setuju untuk bertaruh, jadi aku harus menerima kekalahan ini. Aku akan kembali dan mulai membersihkan dulu. Kamu dapat melanjutkan dan menetapkan rekormu. Tang Wulin tidak terlalu khawatir tentang menang atau kalah. Baginya makan sampai kenyang jauh lebih penting. Pada akhirnya, rekor roti kukus Akademi Menengah ditetapkan pada 80 roti dan 5 mangkuk besar sup sayuran. Ketika Tang Wulin meninggalkan ruang makan dengan perasaan puas, semua mata tertuju padanya. Setelah kembali ke asrama, Zhou Zhangxi sedang membersihkan kamar tetapi menghindari cucian Tang Wulin karena Tang Wulin tidak mengizinkannya. Tang Wulin ingin mencucinya sendiri. Yun Xiao membantu Zhou Zhangxi membersihkan kamar. Akhirnya, suasana ruangan menjadi lebih harmonis. Tepat ketika mereka selesai membersihkan kamar, Xie masuk dengan wajah terbungkus handuk. Pembekalan di wajahnya jelas telah berkurang banyak, tapi tetap tidak sedap dipandang seperti sebelumnya. Dia melemparkan kantong kertas ke arah Tang Wulin. Ini untukmu. Tang Wulin membukanya dan melihat setumpuk uang federal. Menghadapi semua uang ini, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi tampak sedikit linglung. Ketika dia mencoba mendapatkan 30.000 koin federal di kota Gloribon, itu membutuhkan waktu 3 tahun penuh. Namun bagi orang-orang kaya ini itu hanya uang saku. Xie dengan dingin berkata, kita mulai kelas besok, jadi besok malam sepulang sekolah kau akan ikut denganku. Baik. Tang Wulin setuju tanpa ragu sedikit pun. Yun Xiao berkata, Xie biarkan saja. Kami akan tinggal di asrama yang sama selama 6 tahun ke depan. Xie dengan dingin menatapnya lalu tanpa basa-basi berbalik ranjang bawahnya. Tang Wulin bertanya pada Yun Xiao, tidak akan ada masalah jika aku keluar siang ini kan? Yun Xiao menjawab, kita belum secara resmi memulai kelas, jadi tentu saja tidak akan ada masalah. Kau hanya perlu kembali sebelum lampu padam. Jika tidak, kau akan berhadapan dengan para pendisiplin. Ketika dia mendengar para pendisiplin, hati Tang Wulin menegang sejenak. Dia sebenarnya tidak takut akan tindakan para disiplin, melainkan dia takut akan potensi denda. Aku akan kembali nanti. Setelah mencuci pakaian dan selimut kotornya, Tang Wulin meninggalkan asrama. Menurut instruksi Mang Tian, setelah tiba di kota Laut Timur, Tang Wulin harus pergi ke tempat yang disebut sebagai Asosiasi Pandai Besi. Mang Tian telah memberinya alamat bengkelnya di kota Laut Timur. Tidak ada orang yang bekerja di sana tetapi masih memiliki ruang tempat untuk digunakan oleh Tang Wulin. Mang Tian telah memberitahunya bahwa dia perlu mendaftar di Asosiasi Pandai Besi agar dapat menerima tugas. Tugas ini akan mengasah kemampuannya. Setiap bulan, Mang Tian akan datang dan memeriksa kemajuannya serta memberinya beberapa instruksi. Setelah menerima takdirnya saat bergabung dengan si ular rumput kecil, Tang Wulin menjadi lebih fokus pada penempaan, terutama setelah menyelesaikan 1000 penempaan. Menyelesaikan 1000 penempaan membuatnya mengerti bahwa di masa depan, dia kemungkinan besar akan menjadi pandai besi seperti gurunya. Karena itu, dia tidak bisa santai dan harus terus menyempurnakan keterampilan tempaannya. Apalagi, dia bisa mendapatkan uang dengan menempa. Selain untuk menambah penghasilan keluarganya, dia membutuhkan uang untuk menjelajahi benua untuk mencari Naar di masa depan. Dia tidak bertanya pada Yun Xiao di mana Asosiasi Pandai Besi berada karena dia tidak ingin siswa lain tahu bahwa dia adalah seorang pandai besi. Pertama-tama dia pergi ke gedung administrasi untuk membayar denda sebelum meninggalkan kampus akademi. Suasana asing di kota Laut Timur sekali lagi menekan hati Tang Wulin. Kota Gloribon benar-benar yang terbaik. Di sana sangat bagus dan damai. Meskipun dia tidak tahu di mana Asosiasi Pandai Besi, dia masih memiliki mulut di bawah hidungnya. Dia selalu bisa bertanya pada seseorang. Setelah membuat beberapa pertanyaan, dia memperoleh pemahaman kasar tentang di mana Asosiasi Pandai Besi berada. Kota Laut Timur sangat besar, faktanya itu beberapa kali lebih besar dari kota Gloribon. Demi menghemat uang, Tang Wulin menjalani seluruh perjalanan ke Asosiasi Pandai Besi. Tidak terlalu buruk,
Asosiasi Pandai Besi tidak jauh dari Akademi Laut Timur dan Tang Wulin telah makan sampai kenyang saat makan siang. Setelah berjalan setengah jam, tujuannya sudah terlihat. Asosiasi Pandai Besi mudah dikenali dengan bangunan berwarna abu-abu dan tinggi 30 lantai. Di bagian paling atas, desain palu. Dengan desain ini, bahkan tidak perlu mengukir nama asosiasi di atas piring. Tang Wulin berjalan melalui pintu kaca besar di lantai pertama dan langsung dihadapkan pada dinding setinggi 10 meter dengan patung palu emas setinggi 8 meter di atasnya. Meskipun asosiasi Pandai Besi tidak sekaya asosiasi pengrajin mecha, itu masih merupakan keberadaan yang diperlukan. Status Pandai Besi kelas 1 dalam masyarakat sangat tinggi. Faktanya, status mereka sebanding dengan Grandmaster pengrajin mecha. Untuk membuat mecha kelas 1, material kelas 1 secara alami dibutuhkan, karena itu Pandai Besi kelas 1 dibutuhkan untuk memperoleh bahan kelas 1. Ruang di lantai 1 sangat luas dan kosong, hanya ada 2 wanita muda berpakaian abu-abu di meja resepsionis. Adik kecil, siapa yang kamu cari? Ketika mereka melihat Tang Wulin berjalan ke arah mereka, salah satu dari 2 wanita itu mengambil inisiatif untuk berdiri dan menyambutnya. Tang Wulin dengan malu-malu berkata, Aku di sini untuk mengikuti tes peringkat Pandai Besi. Wanita muda di sampingnya berkata dengan tersenyum. Lihat dia, wajahnya sudah merah. Adik kecil, matamu sangat cantik. Wanita muda yang pertama kali bertanya pada Tang Wulin berkata, Jangan terlalu berisik. Yuan, adik kecil, kamu ingin mengikuti tes peringkat Pandai Besi? Tang Wulin mengangguk dan menjawab dengan agak cemas. Ya. Wanita itu berkata, Di mana keluargamu atau gurumu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Guruku menyuruhku datang sendiri dan menyuruhku mencari seseorang bernama Grandmaster Chen Yue. Ketika mereka mendengar nama Chen Yue, ekspresi kedua wanita muda itu menegang dan wanita muda yang manis itu dengan tergesa-gesa berkata, Mohon tunggu sebentar, aku akan bertanya pada Grandmaster Chen Yue. Pernahkah kamu berbicara dengan Grandmaster Chen Yue tentang komunikator jiwa? Tang Wulin menggelengkan kepalanya sekali lagi. Bagaimana mungkin dia memiliki seorang komunikator jiwa? Meskipun seorang komunikator jiwa nyaman, biaya komunikasi dan peralatannya sangat mahal. Bahkan kampung halamannya hanya memiliki 1 komunikator jiwa tetap. Ia bahkan berencana untuk mencari komunikator jiwa yang dioperasikan dengan koin untuk menelpon ibu dan ayahnya nanti dan melaporkan bahwa dia aman dan sehat. Wanita muda yang terlihat manis berkata sambil menekan nomor untuk menghubungi Grandmaster Chen. Grandmaster Chen, ada seorang anak yang mencarimu. Itu benar. Ia memiliki mata yang sangat besar dan mengenakan pakaian biasa. Setelah menutup komunikator, wanita muda yang manis itu berkata pada Tang Wulin, Adik laki-laki, Grandmaster Chen punya waktu sekarang, ikuti aku. Saat dia mengatakan ini, dia mulai membimbing Tang Wulin ke sisi aula besar. Wanita di sampingnya yang adalah Yuan menjulurkan lidahnya saat dia melihat mereka pergi dan berkata pada dirinya sendiri, Aku bahkan tidak tahu. Si kecil sebenarnya tahu Grandmaster Chen. Ketika pintu logam lift jiwa terbuka, Tang Wulin hampir melompat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat yang seperti ini. Ayo kemari. Wanita muda yang manis itu tidak menggodanya sama sekali, sebaliknya dia memberinya senyum lembut. Tang Wulin pergi ke sisinya. Wanita muda yang manis itu berkata, Namaku Yun Shaoli. Kantor Grandmaster Chen ada di lantai 15. Aku akan membawamu menemuinya dan kemudian dia akan membawamu untuk melakukan tes peringkat Pandai Besi. Terima kasih kakak, kata Tang Wulin dengan sopan. Yun Shaoli menatapnya, tatapannya bergerak ke atas dan ke bawah menilai dia. Meskipun anak ini mengenakan pakaian yang sangat sederhana, ia masih sangat tampan. Yang terpenting adalah matanya yang besar, yang bahkan bisa membuat seorang gadis cemburu. Selain itu, terlepas dari kesederhanaannya, ia sangat sopan, memberikan pendapat yang sangat baik tentang dirinya. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.